Sebelum duduk Bapak Ibu katakan kanan kirimu dengan 5 orang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Indahnya anak-anak Tuhan. Ya, kami bersyukur pada pagi ini boleh bersama Bapak Ibu kembali ya. Terima kasih untuk pemimpin jemaat ini, Pak Daniel, Pak Ihan dan semua teman-teman. Sehingga hari ini kami boleh diizinkan menjadi berkat di tempat ini. Ya, kami melayani keluarga-keluarga Bapak Ibu dan beberapa waktu ini kami cukup dikejutkan bahwa iblis bekerja untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Beberapa waktu yang lalu ada keluarga-keluarga milenial yang 10 tahun ke bawah kami kumpulkan Semarang dan Solo. Kami ingin melihat apa masalah mereka di dalam mereka membangun hubungan keluarga. Dan mereka ungkapkan sesuatu yang bagi saya ini kok terlalu cepat ada di Indonesia. Apa itu Bapak Ibu? Dia katakan, Pak tolong doakan, angkatan kami ini sekarang ini lagi berkembang yang namanya open marriage, dia katakan. Bapak Ibu mungkin baru dengar ya namanya open marriage. Open marriage ini apa Bapak Ibu? Open marriage ini adalah satu penyimpangan yang dianggap benar oleh mereka. Jadi suami istri sudah diberkati di gereja. Kalau mereka ada di rumah, mereka komitmen di rumah. Tapi ketika mereka keluar dari rumah, mereka bisa melakukan apapun terhadap hidup mereka. Contoh mereka seorang bapak-bapak, seorang suami. Dia boleh berhubungan dengan wanita lain kalau di luar rumah. Kalau dia seorang istri, dia bisa berhubungan dengan pria lain. Asal kamu jangan bawa di rumah. Di rumah kita harus baik, kata mereka. Tapi di luar terjadi kehancuran tidak ada masalah. Itu namanya open marriage buat mereka. Iblis hancurkan satu komitmen rumah tangga yang harusnya suami istri itu jadi satu komitmen di hadapan Tuhan. Tapi dihancurkan oleh hal-hal yang semacam ini. Belum selesai Bapak Ibu, kami dengar ada yang namanya grey divorce. Apa itu grey divorce? Maaf Bapak Ibu yang rambutnya udah putih-putih ya. Grey itu artinya abu-abu Pak. Divorce itu artinya cerai. Banyak orang saat ini, Bapak Ibu, ada juga teman kami yang mengalami itu, padahal hamba Tuhan. Jadi mereka membesarkan anak mereka, sampai anak mereka menurut mereka, sudah sampai di usia dewasa. Mereka katakan, aku lelah, aku sudah capek. Dia bertahan, hanya bertahan di dalam pernikahan. Dan ketika anaknya sudah mulai married, dia katakan, kita divorce. Great divorce di kalangan orang-orang tua sekarang merebak. Kenapa? Iblis hancurkan banyak pernikahan dan keluarga. Bapak Ibu harus hati-hati. Kalau ada di sekitar kita seperti itu bukan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yeah. Yang muncul lagi baru Pak, namanya child free Pak. Child itu anak-anak, free itu tanpa anak-anak, tanpa anak sekarang. Banyak orang menikah, firman Tuhan katakan harusnya bertambah banyak, beranak cucu dan bertambah banyak, mereka tidak mau punya anak. Sekarang cukup banyak, di Jakarta, di kota-kota besar, Surabaya, sudah cukup banyak. Mereka mendeklarasikan mereka child free. Firman Tuhan yang harusnya absolut, yang harus dilakukan, mereka tidak lakukan itu. Iblis hancurkan keluarga-keluarga. Bapak Ibu, kami rindu hari ini kita belajar tentang keluarga. Satu hal yang kita pelajari, memang di keluarga tidak ada sekolahnya. Sehingga kita perlu belajar bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ini ya, tentang anggur baru. Ya. Seorang pahlawan iman, T.D. Jakes berkata, saat Tuhan memberimu keluarga, ya, next, dia memberimu tempat pemerasan, tempat ego. Jadi ketika dia memberi keluarga,
suami istri masuk dalam keluarga, Jakes katakan itu tempat pemerasan, di mana harusnya ego dihancurkan, kasih dan kedewasaan dihasilkan. Tapi banyak keluarga yang ego. Maaf Bapak Ibu, keluarga, pernikahan bukan untuk anak kecil. Kalau orang masih menuntut, banyak menuntut, masih orang egonya tinggi, masuk dalam keluarga, pasti terjadi masalah, pertengkaran. Kenapa? Karena egonya tinggi. Dikatakan Tuhan memberimu keluarga, Dia memberimu tempat pemerasan supaya ego itu dihancurkan. Amin Bapak Ibu. Ya. Coba ngomong kanan kirimu, ego kita harus dihancurkan. Ego kita harus dihancurkan. Kok lihat saya terus? Coba ngomong kanan kirinya, ego kita harus dihancurkan. Ego kita harus dihancurkan. Amin saudara. Ya. Yang menghalangi keluarga ini bermasalah, suami istri, orang tua dan anak, itu ego. Kemarin kami melayani ada keluarga, papahnya mau meninggal saudara. Papahnya tidak mau minta maaf kepada anaknya. Anaknya tidak mau minta maaf kepada papahnya. Sehingga keluarga ini bermasalah bertahun-tahun sampai papahnya kemarin meninggal Pak. Kenapa? Ego. Kalau anaknya tidak mau minta maaf kepada orang tuanya, apa salahnya kita orang tua merendahkan hati untuk minta maaf kepada anaknya supaya ada pemulihan? Ego menghancurkan masalah. Ya. Harga diri menghancurkan banyak pernikahan. Pride itu menghancurkan banyak pernikahan dan keluarga. Saya berulang kali bilang sama teman-teman, nama saya Predi. Tidak usah pret-pretan sudah. Serahkan sama Tuhan saja. Tidak usah pret-pretan. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita akan buka dalam Yohanes 2 ayat 1-11. Ayat ini sering kita baca. Di dalam firman Tuhan tentang pernikahan hanya satu ini. Ya, oleh sebab itu kita akan lihat di dalam Yohanes 2 ayat 1-11. Di kitab sinopsis lainnya tidak dibahas. Hanya yang non sinopsis ini yang dibahas. Yohanes 2 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan, pernikahan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Iya. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, peristiwa ini peristiwa yang menyenangkan. Endingnya baik, bagus. Dan firman Tuhan katakan, hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Saudara, menurut saya Yesus
itu sangat mengenal orang yang menikah saat itu. Karena diundang bukan hanya Yesus. Dikatakan Yesus mengajak juga murid-muridnya dan juga orang tuanya. Wajar saudara. Karena kalau kita lihat petanya, itu antara Nazaret, di mana Yesus itu, coba tolong petanya saudara, dari sini ya. Oh itu. Ya, saudara kalau lihat petanya, ya, saudara itu kita bisa melihat dari Nazaret itu dekat dengan Kana. Itu jaraknya sekitar 11 kilometer. Kalau waktu itu jalan kaki, tidak butuh waktu yang lama. Dan Kana itu bukan tempat yang gede saudara. Penduduknya paling 7.000-8.000 orang. Jadi sekali lagi memungkinkan sebetulnya saat itu yang datang itu orang-orang yang sangat dekat. Jadi Yesus dan orang tuanya sangat mengenal akan orang ini saudara. Firman Tuhan berkata, dia ada di sana dan kita melihat ayat yang ketiga, ayat kedua dulu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya, kita mau sedikit bercerita. Kalau kita mau mengadakan pesta Bapak Ibu, apa yang kita persiapkan? Saya percaya ketika pesta akan diadakan, persiapannya itu tidak cuma 1 minggu, betul? Bahkan bisa 1 tahun, 2 tahun. 1 bulan, saya percaya tidak akan dilakukan. Ketika akan mengadakan pesta pernikahan, kita akan mengadakan persiapan demi persiapan mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun. Kita mau persiapan kita itu baik. Dan ketika pernikahan itu berlangsung, pernikahan itu akan berjalan dengan baik. Iya. Itu yang akan kita persiapkan Bapak Ibu. Betul. Kita akan IO-nya. IO-nya apa yang akan kita pakai, siapa yang kita akan undang, makanan apa yang akan kita sajikan. Tempatnya di mana? Kira-kira kita mau memanggil berapa orang, kita akan menyesuaikan makanan yang kita sediakan, betul? Iya, betul. Yang kita undang itu siapa saja sudah masuk list Bapak Ibu. Itu sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Tetapi ketika tiba waktunya pesta, pernikahan itu diadakan, tiba-tiba makanannya habis. Kira-kira Bapak Ibu memalukan atau tidak? Memalukan. Siapa yang di sini pernah datang pesta tiba-tiba makanannya habis? Saya. Rasanya bagaimana? Yang malu yang punya pesta atau yang kita datang? Kita pun ikut malu. Ikut malu loh Bapak Ibu. Waktu itu ketika kami masih antri, orang mau cari makan, mau makan ini. Loh ternyata makanannya habis. Kamu sudah makan? Belum. Kamu sudah makan? Belum. Makanannya habis Bapak Ibu. Memalukan sekali. Padahal persiapan sudah kita lakukan berbulan bukan bahkan bertahun-tahun Bapak Ibu sudah dipersiapkan. Supaya pesta ini berjalan dengan baik. Tetapi ternyata makanannya habis di hari H. Sampai waktu pulang pesta kami makan sendiri ya. Kita makan, yuk kita makan lapar. Pesta kok, ya orang-orang pada ngomel loh Bapak Ibu. Ini memalukan sekali, ini makanannya habis. Demikian juga ini terjadi di pernikahan di Kana Bapak Ibu. Harusnya anggur itu tidak habis dalam 7 hari. Tetapi belum sempat 7 hari sudah habis. Baru hari ketiga firman Tuhan katakan. Baru hari ketiga, di adat Yahudi saudara, pernikahan itu 7 hari. Dan bagi mereka anggur itu sangat sakral. Kenapa? Bagi mereka itu sesuatu yang harus dihidangkan. Dan mereka sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Tapi firman Tuhan katakan, coba ayat yang pertama, pada hari ketiga ada pernikahan di Kana, pada hari ketiga anggurnya ditulis di sini ayat ketiga, kekurangan anggur. Tapi ayat yang lain berkata kehabisan anggur. Banyak pernikahan yang harusnya keluarga yang harusnya 60 tahun. Belum setengahnya, baru 10 tahun, 20 tahun kekurangan anggur. Kehabisan anggur. Anggur itu manis. Harusnya sesuatu yang manis kita rasakan dalam keluarga kita. Anggur itu penuh dengan sukacita.
Harusnya ada sukacita dalam keluarga kita, ada damai dalam keluarga kita. Tapi keluarga kita seperti neraka, kata orang. Seorang hamba Tuhan berkata kepada saya, Pak Freddy, rumah tangga saya seperti neraka. Dia katakan 5 senti, 5 senti dari neraka. Bayangkan dia katakan, Pak, kalau kami mau persiapan, betul Pak Daniel, dia katakan gini Pak Daniel, kami kalau mau persiapan Pak, hari Minggu dia khotbah, suami istri, suaminya khotbah. Hari Sabtu ini suami istri ini gembala saudara, pendeta semua. Istri sama suami ini dia katakan tidak tahu setan dari mana ganggu kami. Sampai setiap Sabtu mereka bertengkar hebat, gara-gara masalah kecil. Mungkin masalah-masalah latihan, orang-orang latihan di gereja, masalah remaja dan sebagainya. Sampai dia bilang istrinya, dia pernah dilempar sepatu oleh suaminya. Ada Pak pendeta yang lempar sepatu pada istrinya loh Pak. Dan dia katakan, saya pernah Pak, menganggap hidup ini tidak berarti. Dan dia berkata, saya pernah di suatu tebing, saya mau lemparkan diri saya. Tapi puji Tuhan Roh Kudus ingatkan saya. Saudara, puji Tuhan orang ini akhirnya bertobat. Saudara, ternyata banyak orang yang harusnya merasakan anggur manis, hubungan orang tua dan anak indah, mertua dan menantu manis, sudah gak ada lagi. Pekerjaan yang harusnya bagus, sepertinya berat. Bisnis yang harusnya rapi, diberkati Tuhan, mengalami keterpurukan. Sesuatu yang manis dari Tuhan, itu sepertinya sudah hilang dari hidup kita. Banyak keluarga yang mengalami seperti itu, saudara. Di dalam penelitian, saudara, saya melakukan penelitian. Waktu saya ngambil disertasi, saya penelitian, saudara. Next. Ternyata, apa sih yang menjadi masalah di dalam keluarga atau pernikahan? Saudara, ternyata bukan masalah anak loh yang pertama. Tolong Bapak bisa dilanjutkan nomor 8 itu ya. Masalah yang pertama saudara, itu masalah rusaknya komunikasi keluarga. Yang halaman 8, pakai ini ya. Lah ini. Loh, sudah saya pencet terusan. Ya. Loh, di zaman ini. Ya. Saudara, majalah Redbook ini meneliti 710 lembaga pernikahan. Ini valid. Kalau satu lembaga pernikahan meneliti 1.000 orang, berarti 710.000 orang yang diteliti. Dan dia katakan masalah yang pertama itu rusaknya komunikasi keluarga. Kedua, hilangnya tujuan dan perhatian bersama. Ketidakcocokan dalam seksualitas itu nomor 3 ternyata. Keuangan itu nomor 6 saudara. Orang katakan kalau aku diberkati Tuhan bermiliar-miliar hidupku sejahtera. Enggak, itu bukan masalah. Masalah yang terutama itu di komunikasi. Enggak lancar saudara. Sedikit-dikit konslet, dikit-dikit konslet. Ini secara kualitatif. Kita lihat lagi secara kuantitatif saudara. Robert Montgomery, dia meneliti dalam penelitiannya. Dulu saya pikir saudara, maaf ya, itu seks itu masalah terutama dalam pernikahan. Tapi ternyata hanya 44%. Masalah anak, bagaimana hidup antara orang tua dan anak, bagaimana hidup anak dan sebagainya, itu ternyata 46%. Uang itu 37%. Tetapi yang tertinggi dalam analisa kuantitatif itu yaitu apa saudara? Komunikasi buruk 87%. Ini yang menjadi masalah dalam rumah tangga. Perkataan kasar, perkataan pahit. Harusnya suami istri mengasihi,
tidak mengasihi saudara. Perkataan pedas. Boleh maju ke depan, Dek. Kamu suami istri ya? Iya toh? Boleh maju ke depan? Mari Pak. Iya kamu. Iya kamu. Maju ke depan tolong. Ya, namanya siapa? Namanya siapa? Putri dan Yosef. Boleh ke sini Yosef, Putri. Satu pasang lagi siapa? Ini Bapak Ibu, Pak, maju ke depan Pak. Loh Bapak ini betul? Iya, jangan toleh-toleh Pak. Bapak namanya siapa Bapak Ibu? Pak Hasan. Ya Pak Hasan. Sini Pak Hasan. Maju ke depan ini. Bapak Ibu, rusaknya komunikasi keluarga itu bisa terjadi karena apa saudara? Ini apa Pak Hasan? Hah? Lombok. Ini rasanya apa? Saya tidak percaya. Coba dirasakan dulu. Pedas pasti. Rasanya apa Pak Yusef? Pedas. Pedas ya. Kira-kira kalau dimakan seperti itu enak enggak? Enggak enak. Amsal 15 ayat 1 berkata, perkataan pedas itu menghancurkan saudara. Seringkali dalam keluarga, perkataan kita pedas terhadap pasangan kita. Perkataan kita pedas terhadap anak-anak kita. Perkataan kita menyakitkan terhadap mertua atau menantu kita. Iya. Sehingga harusnya Anda pernah hadapi masalah. Pernah saudara. Saudara, kami itu kemarin beberapa waktu lalu, kami itu mau ke gereja dari Puri. Yang pernah tahu Puri Semarang ya, mau ke kanan, itu mau ke gereja kan sebelah kanan. Saya lihat di situ itu banyak mobil. Tidak ditulis di situ harus antri di sebelah kanan. Ya, kemudian di tengah-tengah ada mobil satu, di pinggir Pak tidak ada mobil. Menurut saya ke tengah saja. Begitu traffic light-nya itu langsung hijau, saya langsung pasang apa? Sign, langsung saya ke kanan. Buat saya enggak masalah. Buat saya masalah Buat besar. istri saya masalah besar, saudara. Kalau menurut saya ini antrinya 10, kalau 2 saja sudah merah lagi, 5 kali antrian Pak Ogi. Kali berapa? Kalau berhentinya 2 menit Pak, berarti saya nunggu 10 menit lagi. Buat saya, ya pilih yang langsung saja. Betul enggak Pak Ogi? Pak Ogi menang wae, diem aja gimana? Saya tanya Bapak Ibu, Bapak namanya siapa nih? Belakangnya Pak Jehan. Norman. Norman, kalau kamu di pihak saya, iya toh? Kamu ikut saya atau ikut ibu? Halo? Ikut Bapak. Tapi itu melanggar Pak. Pakai sign. Itu melanggar. Coba kita tanya satu lagi. Bapak di depan Pak. Maaf Pak, Pak siapa Pak? Pak Freddy. Pak Freddy. Pak Freddy itu pendeta-pendeta banyak loh saudara ternyata ya. Ya Pak Freddy. Pak kalau Bapak seperti saya, Pak maaf Pak ya, tanggalkan kependetaan kita Pak. Saya tahu Pak. Bapak seperti saya, ini antri tidak ditulis harus kanan. Bapak milih saya, milih seperti saya atau ibu? Betul. Pak pendeta aja milih saya. Saya itu ngomong sama suami saya, dia ngeyel loh Bapak Ibu, dia ngomong seperti tidak ditulis, harus di sebelah kanan. Saya ngomong kamu itu kok ngeyelanmu tingkat tinggi ya yang. Dimanapun kamu keliling seluruh Indonesia itu tidak ada tulisannya. Tapi dia selalu ngeyel, tidak usah pakai kanan, pokoknya sepi mana langsung. Karena memang sepi, daripada kita nunggu 10 menit, Tapi itu kita lebih enak membahayakan. di tengah langsung sayangnya dinyalain. Itu membahayakan ya. Membahayakan siapa sayangku? Membahayakan kita, tahu enggak? Loh Kalau kan saya bilang pasang sign. Tapi orang itu kan maunya cepat semua. Enggak bisa, kamu harus mentaati peraturan. Terus maksudnya gimana? Kan saya yang nyetir. Tapi kan harus sesuai dengan peraturan pemerintah ini loh. Kok Lalu ada lintas. peraturan pemerintah barang dimasuk-masukkan nih loh. Kalau mau belok kanan ya kamu harus di sebelah kanan. Kalau kamu tuh enggak. Itu yang selalu dilakukan suami saya loh Bapak Ibu. Dan itu membuat saya tuh jengkel banget. Kalau dia setir tuh seenaknya sendiri. Bener, seenaknya sendiri. Suatu saat suami saya di jalur yang benar.
Dia mau belok kanan, dia di jalur yang benar nih Bapak Ibu. Tiba-tiba ada mobil dari sebelah mobil kami nyelonong belok ke kanan. Dia ngomong seperti ini sama saya. Ini naik kendaraan kok seperti ini ya, enggak sopan ya. Tidak pasang sign dia. Harusnya pasang sign toh Pak. Betul enggak Pak? Enggak pasang sign. Saya diem aja, saya ketawa, saya ngomong. Membahayakan ya? Iya membahayakan, kan bahaya untuk yang sebelah kanan. Itu robot namanya. Itu cross namanya. Tahu enggak, yang kamu lakukan selama ini juga seperti itu. Langsung dia bertobat loh Bapak Ibu, dia ngomong, ya berarti kemarin-kemarin saya salah ya. Saya ngomong, ya benar salah. Bapak Ibu, biar tidak nanti terjadi masalah setelah kami selesai khotbah, saya sampaikan saja ya Bapak Ibu. Karena pernah terjadi ketika saya khotbah itu selesai, ditanya, Pak akhirnya gimana Pak? Katanya gitu. Saya jawab saja lebih enak gitu ya. Ya Pak Freddy, saya salah Pak. Saya pinginnya cepat, jujur Pak, saya pinginnya cepat Pak. Kalau menurut saya bisa pakai sign, mengapa tidak? Buat saya loh Pak ya. Ya tapi memang secara ya namanya orang istri ini kan dia ini penolong Bapak Ibu. Karena saya pikir mengapa saya tidak nunggu 10 menit demi dia sih. Gara-gara, tepuk tangan dong saudara. Kalau gara-gara itu kita bertengkar, apakah kesatuan rumah tangga itu bisa kita jaga saudara? Konflik itu terjadi, pertengkaran, kehabisan anggur, itu banyak terjadi karena ego. Lah udahlah, mauku yang menang gini kok, kamu ikuti aku aja. Ego kita tinggi, sehingga kita tidak menuruti atau mendengarkan pasangan kita, saudara. Itu yang terjadi. Mana kamu, Pak, bisa maju ke depan? Mari Pak, iya. Sebelahnya juga boleh. Ya Pak, sini Pak. Bapak ini ganteng-ganteng loh. Kok bisa ya podo gini? Kok bisa sama? Hah? Pakai Oh, seragam, seragam Pak. ini ya? Oh seragam ya. Ini apa Pak? Lemon, rasanya apa? Asam. Saya enggak yakin Pak. Coba dimakan Pak. Ini apa? Apa Pak? Pak siapa Pak? Pak Fama, Pak Pelase. Pak Pelase. Pak Pelasih, Pak Jeki. Pak Jeki. Pak Pelasih, tolong dipegang. Pak Pelasih, ini apa namanya? Ini pare Pak. Pare, rasanya apa pare? Pahit Pak. Masak sih Pak? Kalau dimasak, dimakan Pak. Dimakan ya. Bapak Ibu, seringkali perkataan kita pahit, Hati kita pahit. hati kita pahit. Iya. Sehingga kita tidak bisa merasakan anggur baru dalam hidup kita. Muka kita masem Pak. Sehingga kita tidak bisa ngerasain surga di dalam kehidupan Iya. pernikahan kita, keluarga kita. Ya Pak Freddy ya, maaf ya Pak ya tadi ya Pak ya. Pare itu pahit. Bapak Ibu bisa ingat itu. Hati-hati terhadap perkataan yang pahit. Perkataan yang pahit itu akan membuat hati terluka saudara. Iya. Mungkin saudara pikir itu enggak apa-apa buat saudara. Tapi buat orang yang mendengarkan, anak-anak saudara, orang tua saudara mungkin, atau pasangan saudara, itu hatinya jadi pahit. Dan berapa banyak saudara, orang yang kami layani, karena menyimpan kepahitan, maaf saudara, hidupnya itu penuh dengan penyakit. Salah satunya kanker Pak. Ternyata ada penelitian, orang yang menyimpan kepahitan, itu berhubungan langsung dengan penyakit yang diderita, yaitu kanker. Bapak Ibu kalau ingat Pak Jeki dan Pak Selasih, ingat pare dan apa? Lemon. Terima kasih ya Bapak-Bapak ya. Boleh disimpan Pak ini Pak, dijadikan kenang-kenangan. Bapak Ibu, kita harus belajar bersama-sama, jangan kita menyimpan kepahitan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan ayat yang ketiga. Yang ketiga tadi Yohanes 2 ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Iya. Jadi ketika pesta kehabisan anggur ada orang yang peduli.
Ibu Yesus peduli bahwa mereka kehabisan anggur dan Ibu Yesus datang kepada Yesus berkata, mereka kehabisan air anggur. Iya. Tapi Tuhan berkata, saatku belum tiba. Tapi waktu kita baca ini kira-kira Tuhan melakukan sesuatu atau tidak? Ibu Yesus tahu pasti Tuhan akan melakukan mujizat. Dia katakan kepada pelayan-pelayan apa yang dikatakan, lakukan itu. Dan Tuhan katakan kepada pelayan-pelayan, isilah penuh tempayan-tempayan ini dengan air. Ada orang yang peduli terhadap keluarga yang mengalami kehabisan anggur, yang namanya Ibu Maria. Berapa banyak kita peduli terhadap pernikahan saudara? Berapa banyak kita peduli terhadap keluarga kita? Ya biar bapak-bapak pendeta, ibu pendeta saja yang peduli. Saya enggak peduli, enggak apa-apa. Bapak ibu, kita perlu peduli terhadap keluarga kita. Keluargamu itu perlu kasih dari Tuhan. Kasih anak-anakmu, kasih istrimu, kasih orang-orang terdekat di dalam hidupmu. Saya rindu, saya terus terang bangga nih melihat Jehan sama Sasa ini. Masih muda, tapi peduli terhadap pernikahan lain. Mereka melayani keluarga-keluarga. Bersama kami mereka melayani Moment of Unity. Mereka korbankan waktunya, ini lagi retreat, kami datang karena lagi retreat. Berapa banyak orang peduli terhadap keluarga. Mereka sudah masuk peduli terhadap keluarga orang lain. Saya hanya minta, kami sebagai pendeta hanya minta, Bapak Ibu peduli keluargamu. Yeah. Jangan terjadi pembiaran kalau ada masalah. Mereka masih muda, mereka peduli terhadap keluarga lain. Saya rindu di dalam nama Yesus di tempat ini, GPI BCP ini. Engkau peduli terhadap keluarga lain. Banyak orang-orang di sekitarmu yang keluarga bermasalah. Bantu mereka saudara. Ajak mereka datang kepada Tuhan. Kursi ini bukan untuk malaikat saudara. Yeah. Tapi untuk jiwa-jiwa di sekitar tempat ini. Amin. Yeah. Bawa mereka pada Tuhan. Kalau mereka punya masalah, bantu doakan. Wah, bawa aja ke Pak Jeki. Bawa aja ke Pak Freddy. Bawa aja ke Pak Daniel. Enggak saudara. Saudara harus layani mereka. Seperti Maria yang berkata, dia peduli. Apa yang dikatakannya, lakukan itu. Saudara, pelayan-pelayan ini tahu Yesus enggak? Halo? Saya tadi katakan saudara di awal, jumlah orang di Kana itu hanya 7.000, 8.000 orang. Pelayan-pelayan ini menurut saya sangat tahu siapa itu Yesus. Maria sangat tahu Yesus, berbeda pandang. Karena ketika dia sendiri, firman Tuhan katakan ada malaikat Gabriel yang menemui dia. Jadi anak ini bukan anak jasmani, tapi ini Allah. Setuju ya saudara ya? Dia Allah 100%, manusia 100%. Dia tahu itu. Jadi dia tahu bahwa kalau dengan Yesus ada mujizat. Tapi pelayan-pelayan itu dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Yesus itu adalah seorang anak dari tukang kayu. Biarpun Yesus memang ada orang yang berkata dia kalau anak zaman Yahudi itu dia harus sekolah sampai umur 12 tahun saudara. Tapi yang mereka sangat tahu dia adalah anak tukang kayu. Saudara banyak lihat di Alkitab, siapa itu? Itu Yesus yang adik-adiknya bersama dengan kita, saudara-saudaranya bersama dengan kita. Dia anak orang tukang kayu. Tapi pelayan-pelayan ini dan Yesus percaya dan peduli akan keluarga. Apa yang dilakukannya, lakukan itu. Saudara bisa melihat akhirnya di dalam firman Tuhan. Biarpun Yesus berkata, saatku belum tiba. Saya ulang, biarpun Yesus berkata, saatku belum tiba. Tapi karena dia tahu urgensi keluarga, urgensi pernikahan, dia lakukan mujizat saudara. Amin. Memang tidak ditulis secara gamblang di Alkitab. Tapi menurut saya, mungkin saatnya belum terjadi mujizat, saat itu bisa. Yesus belum mau mengadakan mujizat, tapi karena dia tahu ini sangat penting, keluarga ini sangat penting. Keluarga ini perlu dibantu, tidak ada anggur. Maka dia mengadakan mujizat. Oleh sebab itu, mujizat yang pertama.
Tahu maksud saya saudara? Mungkin Yesus mau melakukan mujizat, orang lumpuh dulu bisa. Di Kapernaum dulu bisa. Tapi kenyataannya Tuhan lakukan di Kana. Karena dia mengasihi keluarga. Iya. Amin. Coba katakan kanan kiri, kita harus mengasihi keluarga Kita kita. harus mengasihi keluarga kita. Jangan dilihat saya lagi, lihat kanan kirinya. Dipandangi. Dipandangi, kita harus mengasihi Kita siapa? harus mengasihi keluarga, Keluarga kita. Amin saudara. Ya. Kalau kita melihat ayat berikutnya ya saudara, ayat yang ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Seringkali orang berkata Bapak Ibu, kalau menikah setahun 2 tahun itu kan masih bulan madu, ya toh? Masih bulan madu, masih sayang-sayangan, masih pokoknya saling memperhatikan. Tetapi ketika berjalannya waktu, mereka kehabisan anggur dan mereka kadang tidak peduli lagi. Madunya habis. Tinggal racunnya. Orang bilang madunya habis tinggal racunnya, jadi gitu ya. Jadi Bertengkar sudah tidak terus. peduli, sudah cuek, acuh. Bagaimanapun keadaan keluarga, masa bodoh, itu urusanmu. Itu yang terjadi loh Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan bahwa setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Orang dunia seringkali menghidangkan anggur yang baik dan akhirnya anggur yang kurang baik. Tetapi Tuhan menginginkan dalam keluarga kita, kita terus menghidangkan anggur yang baik sampai kita dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Amin. Jadi kita sebagai keluarga, mari kita berikan kasih kita kepada keluarga kita sampai Tuhan panggil kita Bapak Ibu. Karena apa? Heidi Baker berkata, kebangunan rohani dimulai dari rumah. Jika kamu ingin anggur baru, mulailah dengan mengasihi keluargamu dengan sungguh. Iya. Jadi Bapak Ibu, kebangunan rohani dimulai dari rumah. Yes. Kita harus saling memperhatikan keluarga kita, mengasihi keluarga kita dengan sepenuh hati kita. Kita mau merasakan anggur baru yang dari Tuhan. Keluarga yang penuh sukacita, keluarga yang saling memberkati, keluarga yang saling memberkati, memperhatikan Bapak Ibu. Mulai dengan mengasihi keluargamu. Mulai dengan sungguh-sungguh. Amin. Siapa yang rindu mengasihi keluargamu sungguh-sungguh, angkat tangan bersama saya. Di dalam nama Yesus terjadi dalam hidup kita. Amin, Amin. saudara. Kalau engkau rindu anggur baru itu terjadi, ada sukacita, ada anggur baru, ada kebahagiaan, ada sejahtera. Bukan hanya untuk keluarga, saudara. Tapi pekerjaanmu mengalami anggur baru. Amin. Ya. Pelayananmu mengalami anggur baru. Ya. Hidupmu mengalami anggur baru. Tuhan rindu itu terjadi atas hidupmu. Amin. Amin, saudara. Ya. Kemudian yang terakhir, John Piper berkata, yuk baca sama-sama, 2, 3. Pernikahan dimaksudkan sebagai perumpamaan tentang ketekunan sesuatu yang Tuhan dapat penuhi dengan anggur baru dari sukacita dan kekudusan. Pernikahan atau keluarga dimaksudkan sebagai perumpamaan tentang ketekunan yang Tuhan dapat penuhi dengan anggur baru. Jadi anggur baru itu bagian daripada keluarga kita. Amin. Anggur baru itu bagian dari pernikahan kita. Ya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Orang dunia sekali lagi berkata, orang bisa rasakan dulu manis setelah itu pahit. Enggak. Tuhan ngomong, aku memberikan anggur baru sampai selama-lamanya dalam hidupmu. Amin. Amin, saudara. Ya. Dan dia rindu ini memberikan itu di dalam hidup kita. Pak Oki bisa maju ke depan, Pak Oki. Sama Bu Beka. Maju ke depan.
Ini sahabat saya, saudara. Maju ke depan sini Pak Ibu BK. Ini apa saudara? Apel. Apel ini rasanya apa? Agak tinggi. Rasanya apa? Manis. Di dalam nama Yesus. Hal yang manis akan jadi dalam hidup kita semua. Yeah. Amin. Yeah, Anggur itu manis. Saya tadi anggur kekecilan, kasihan mereka kalau makan anggur. Cuman satu. Tapi ini apel, ini manis. Demikian rumah tanggamu akan merasakan manis. Amin. Di dalam nama Yesus. Yeah. Tepuk tangan saudara. Saya rindu keluarga-keluarga di tempat ini. Tidak merasakan pedesnya omongan. Pahitnya pare. Apalagi? Asamnya lemon. Tapi manisnya buah apel. Manisnya anggur. Yeah. Terjadi dalam keluarga kita. Amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Silakan bawa pulang Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri semua saudara. Saya rindu, kami rindu hari ini apa yang kita sampaikan sederhana. Tapi saya rindu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Yeah. Amin saudara. Yeah. Biar kita sungguh-sungguh hari ini diperbarui. Kalau engkau hari ini mengalami kehabisan anggur. Hambar. Pernikahanmu hambar, keluargamu hambar. Engkau sama anak-anakmu mengalami masalah. Harusnya ada sukacita, ada kasih yang disampaikan. Gak ada Hedi Becker katakan, tapi engkau tidak ada kasih dalam keluargamu. Harusnya suami istri saling mengasihi, tapi tidak engkau rasakan saudara. Engkau rasanya hidup ini rasanya pahit, hambar, tawar. Yeah. Tapi hari ini dia sanggup menolong engkau. Amin. Yeah. Apa yang hambar dalam hidupmu, dia akan ubah itu menjadi manis. Amin yang di atas. Yeah. Amin. Dia sanggup memberikan anggur baru dalam hidup. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau yang percaya akan Tuhan dan berkata Tuhan hari ini, segala ketawaran hidupku digantikan dengan anggur baru. Mari angkat tanganmu bersama dengan saya tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Besar Yesus. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami rindu hari ini. Segala kehambaran dalam hidup kami. Segala ketawaran dalam hidup kami. Baik pekerjaan kami mengalami ketawaran. Baik pelayanan kami mungkin mengalami ketawaran. Keluarga kami mengalami ketawaran. Hubungan pernikahan kami mengalami ketawaran. Bahkan habis. Hari ini kami mau mulai dari kasih. Supaya anggur baru dari Tuhan itu dicurahkan atas keluarga kami. Amin. Dicurahkan atas pernikahan kami. Yeah. Di dalam nama Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, yang bisa memberikan anggur baru itu dalam hidup kami. Layaklah segala bangsa sujud kepada, sebab Engkau Allah yang kudus. Ya Tuhan, layak disembah. Mari katakan semuanya, layak. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab
yang kami rindukan, sungguh anggur baru itu sudah menjadi hidup kami. Tuhan sudah berikan di dalam keluarga kami. Tuhan sudah berikan di dalam pekerjaan bisnis kami. Tuhan sudah berikan dalam pelayanan kami. Tuhan sudah berikan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan berjalan bersama Engkau dengan kasih yang dari Tuhan. Sehingga kami melangkah, kami terus setiap hari boleh merasakan anggur baru yang datangnya dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Ya. Engkau Allah yang memberikan kami anggur sukacita. Yes. Anggur keberuntungan. Amin. Anggur damai sejahtera Anggur di dalam kehidupan. keluarga kami. Ya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biar apa yang terjadi di dalam keluarga kami, Engkau Allah yang mengendalikan pernikahan kami. Engkau Allah yang mengendalikan keluarga kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, lewat hidup kami boleh memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam keluarga kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya berkata, Amin. amin. Beri kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.